Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Wa qala aidan as-salatu ra'sul ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Majelis Ta'lim Kanza Al-Amin yang insyaallah diberkahi, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai hamba Allah wajib beribadah kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kita menjadikan jin dan manusia, kata Allah, dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Di kesempatan malam ini mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih dalam situasi beribadah. Salah satunya adalah menghadiri majelis taklim. Sesaat saja kita menghadiri majelis taklim itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Bahkan thalabul ilmi itu lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan itu sendiri. Maka banyak firqah-firqah ataupun paham-paham yang mengutamakan thalabul ilmi daripada ibadah-ibadah yang lain. Bahkan orang-orang Syiah menjadikan sholat itu menjadi 3 waktu, karena yang ada beberapa sholat seperti sholat maghrib dan isya itu digabungkan karena tumburan dengan waktu taklif. Itu alasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mencintai beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, senantiasa hati kita terpaut oleh beliau, senantiasa merindukan beliau. Mudah-mudahan dengan rasa-rasa itu semua kita oleh Allah Subhanahu wa taala diundang ke haramnya dan kepada haram sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa ibadah di kedua haram itu, keafdalannya, pahalanya sudah termaktub dalam hadis-hadis nabawi, keutamaannya, dan tidak diragukan lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini kita akan membahas tentang sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, kata Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di awal ayat ini Allah memerintahkan mendirikan sholat. Tentu mendirikan dengan melaksanakan berbeda.
Kalau hanya melaksanakan berarti kita hanya gugur kewajiban saja melaksanakan sholat 5 waktu. Mulai dari subuh sampai waktu isya. Dan mungkin sholat-sholat yang lainnya, rawatib, sunnah-sunnah, dan lain sebagainya. Namun lebih daripada itu, di ayat berikutnya itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti setelah kita melaksanakan sholat sebagaimana disyariatkan oleh Nabi, yaitu sholat 5 waktu, kita juga mengaplikasikan atau menerapkan ajaran ataupun sholat itu sendiri ke dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah wujud daripada sholat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita berruku, sujud, menundukkan diri di hadapan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, seluruh anggota tubuh kita juga berbuat baik kepada sesama. Artinya sholat ini ada hubungan vertikal dan horizontal. Wajar kata Rasulullah, kita belum dianggap bersyukur kepada Allah kalau belum bersyukur kepada sesama. Artinya Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Itu bukti bahwa kita juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akan kita bahas sholat itu, sholat secara jasmani atau fisik, secara syariat, secara tarekoh atau akhlak kita, hakikat, sampai ke tataran ma'rifat billah. Dan tentu itu sumbernya berbeda-beda. Kalau sholat secara fisik itu, syariat itu adalah panca indera kita atau jasad kita. Kalau sholatnya orang tarekoh adalah pelaksanaan daripada atau akhlak daripada panca indera itu sendiri. Kalau hakikat itu sholatnya hati kita. Adapun ma'rifat adalah sholatnya ruh kita. Itu ada makomnya sendiri-sendiri dan tidak bisa dicampur aduk, dibulak-balik atau hanya salah satu saja. Banyak orang yang mengatakan ketika mendengar azan, ketika ditegur oleh temannya, katanya saya sudah sholat, saya sudah sholat hakikat, saya sudah sholat ma'rifat. Ini tentu jawaban yang keliru, karena kata sebagian daripada ulama, asy-syari'atu bila hakikat atilatun wal hakikah bila syariah batilatun atau dolalatun. Pelaksanaan syariat ataupun sholat syariat tanpa hakikat itu atilah, artinya kosong, sia-sia. Dan pelaksanakan hakikat tanpa syariat itu dolalatun, artinya sesat. Berarti sholat yang kita laksanakan, sholat jasad, hati, itu harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nggak bisa kita hanya sholat hati saja atau hanya sholat jasad saja. Itu menjadi satu kesatuan yang ada di dalam diri kita. Sama seperti makan, nggak mungkin kita makan nasi hanya sebatas di hati saja. Tentu nasinya harus dimasukkan lewat mulut baru merasa kenyang. Nah, kenyang itu, rasa itu yang merasakan adalah bukan mulut kita yang makan, tapi rasa itu timbulnya daripada organ batin, yaitu hati ataupun ruh itu sendiri. Rasa kenyang. Gitu. Kenapa malam ini harus kita gali, kita kaji secara mendetil tentang sholat, baik secara fisik ataupun secara hati? Karena sholat itu adalah ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Berarti sangat penting sholat ini harus kita perbaiki. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pekerjaan yang
pertama kali atau amal ibadah yang pertama kali dihisab nanti yaumil qiyamah adalah sholat. Fa in sholahat sholatuhu sholahat kullu amali. Apabila sholatnya benar, maka seluruh amal ibadahnya juga benar. Apabila sholatnya fasid, rusak, maka seluruh amal ibadahnya rusak. Makanya berkaitan betul antara sholat fisik, hati, akhlak, dan ruh ini berkaitan. Nggak mungkin jasadnya sholat, hatinya tidak sholat, ya rusak. Nggak mungkin jasadnya sholat, tapi akhlaknya bejat, juga rusak sholatnya. Makanya amal ibadah yang pertama kali dihisab itu sholat. Dengan kata lain, walaupun orang itu sholatnya 5 waktu, sholat sunnahnya malamnya tidak tertinggal, tapi kalau masih akhlaknya tercela, masih menyakiti tetangganya, berarti sebenarnya sholatnya dia belum benar. Itu belum benar, karena itu berkaitan. Apabila sholatnya benar, maka seluruh amal ibadahnya benar. As-sholatu ra'sul ibadah, sholat itu kepalanya ibadah. Kita bayangkan kalau amal ibadah itu adalah badan kita, sholat itu adalah kepalanya. Kalau kepalanya tidak ada, beramal ibadah orang itu baik sama tetangganya, tapi nggak pernah sholat, berarti dia jalan tanpa kepala. Naik haji setiap tahun, umroh setiap bulan, tapi nggak sholat, ya sama dia itu berjalan tanpa kepala. Atau sholat saja nggak melaksanakan zakat, sodako, pelit, orangnya medit sama tetangga, nggak teposoliro gitu, nggak saling pengertian. Ada orang susah di sebelahnya, dibiarkan saja, kepalanya saja yang jalan, badannya ketinggalan gitu. Jadi seperti hantu. Itu. Nah berarti kalau sholat itu adalah kepalanya, berarti amal ibadah yang lain adalah jasad-jasad pendukungnya, tangan, badan, kaki. Itu semuanya penting. Cuman di antara jasad ini ada satu yang mengomandai, ya kepalanya. Oleh karena itu, sebagai kepala daripada ibadah ini harus betul-betul kita perbaiki dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa disepelekan. Waduh, saya kerja jadi tukang, berat sekali mau sholat karena apa, kotor tangannya. Nggak ada alasan. Tidak ada pekerjaan yang lebih berharga daripada sholat itu sendiri. Saya sholat pekerjaannya di bengkel kotor, nggak bisa wudhu, itu hanya alasan. Sekotor apa di bengkel, masih bisa dibersihkan sama minyak, sama bensin, sama sabun. Jadi nggak ada alasan. Dan umat Rasulullah ini sudah diringankan oleh Allah pada saat Isra Mi'raj. Dari awal 50 waktu Allah tetapkan, diringankan oleh Allah sampai 5 waktu. Kalau 5 waktu ini juga masih harus berat bagi kita, itu seolah-olah menjadi beban bagi kita. Padahal sholat itu bukan Allah, bukan untuk Allah. Sholat itu ya untuk diri kita sendiri. Kita berbuat baik sama Allah agar Allah sayang sama kita. Berarti kan untuk kita sholat itu. Kita berbuat baik sama tetangga agar tetangga baik sama kita. Berarti ya amal itu untuk diri kita. Makanya wajar, man amila sholihan fa li nafsihi, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha, barang siapa yang berbuat buruk, ya perbuatan buruk itu juga akan kembali kepada dirinya. Jadi tidak ada amal ibadah yang untuk Allah, itu nggak ada. Ya untuk diri kita. Walaupun ibadah kita 200 tahun, 300 tahun, amal ibadah itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Seandainya isi bumi ini, seluruh manusia ini kafir, nggak ada yang menyembah Allah, Allah tidak berkurang kekuasaannya, ketuhanannya itu tidak berkurang. Allah tetap Allah. Gitu. Ataupun sebaliknya, seluruh manusia, malaikat dan semuanya itu sujud kepada Allah, taat, nah, itu juga tidak menambah
kebesaran Allah ataupun menguranginya, tidak. Gitu. Jadi Allah tidak dirugikan sama sekali dengan kekufuran kita, dan Allah tidak diuntungkan sama sekali dengan ibadah kita, tidak ada. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini beranggapan, aduh sholat ini menjadi beban. Nanti kita menyesal ketika kita meninggal, masuk ke sesi berikutnya dalam kehidupan kita, masuk ke alam barzah, kita baru tahu bahwa amal ibadah itu perlu kita lakukan, tapi sudah telat. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, mundur sedikit sebentar aja. Saya pengen berbuat la asaddaqu, saya pengen berbuat benar. Ya kan? Pengen berbuat benar, sodak itu kan artinya benar. Pengen berbuat baik, pengen berbuat benar. Tapi udah telat. Jadi jangan sampai ini terjadi sama kita. Oleh karena itu mulai dari sekarang perbaiki sholat kita. Nah, sholat secara syariat adalah suatu amal ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnahnya, itu sholat. Itu semua orang insya Allah sudah mafhum, sudah paham. Tinggal kita melaksanakannya saja secara istiqomah atau rutin. Gitu loh. Ini tidak bisa diganggu gugat. Sudah ketetapan Allah, sholat 5 waktu wajib, yang lainnya sunnah. Ini tidak bisa ditawar-menawar lagi. Sudah baku, menjadi hukum. Bahkan menjadi rukun Islam. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Sudah menjadi rukun Islam. Namun, ada hal yang lebih baik lagi daripada pelaksanaan sholat itu sendiri, artinya aplikasinya, penerapannya. Jangan sampai kita beranggapan hanya gugur kewajiban saja. Sholat itu saya sudah sholat. Sudah sholat 5 waktu, beres. Maling lagi. Ya. Berbuat dengki lagi sama tetangga. Jangan. Karena ada urutannya ketika iman kita bertambah. Setelah melaksanakan sholat 5 waktu, bagaimana kita menerapkan sholat itu sendiri dalam kehidupan kita gitu sehari-hari. Makanya ayatnya wa aqimus sholat, dirikan sholat. Apa ayat berikutnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inilah torekohnya sholat. Atau cara penerapan pelaksanaan sholat itu sendiri. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dalam sholat kita tangan kita sujud, berarti dalam kehidupan sehari-hari pula juga gitu, tangan kita juga harus merendah sebagaimana kita merendah pada saat sujud. Tidak menganiaya orang, ya, tidak merugikan orang, ya selalu berbuat baik. Inilah rendahnya tangan kita. Tidak merasa sombong tangan kita dengan menganiaya sembarangan, mukul orang sembarangan, ya, menyakiti orang. Ini kan berarti sombong tangan. Tapi tidak, tangan itu harus rendahkan diri, harus berbuat baik. Kita sujud merendahkan kepala kita. Bagaimana dalam kehidupan sehari otak kita, pola pikir kita rendah pula di hadapan Allah. Jangan sombong. Mentang-mentang orang alim, mentang orang kaya, mentang ustadz, mentang tokoh masyarakat, jadi semena-mena, sombong, berbuat sombong, merasa suci, berarti pikirannya belum sholat. Kalau ada orang pinter sombong, apa tidak ubahnya seperti iblis kan gitu, yang sombong. Iblis pada saat itu makhluk Allah paling pintar, paling sakti. Dia bisa menerobos ke segala dimensi. Bahkan Nabi Adam ketika diciptakan dari tanah, dijadikan satu
sosok manusia dan belum diberikan ruh oleh Allah, didiamkan di dalam surga selama 40 tahun, iblis bisa masuk dari ujung kaki sampai ujung rambut, bisa masuk ke tubuh Adam, memasuki seluruh sendi-sendi tubuh Nabi Adam. Itu saking iblis itu luar biasa ilmunya. Tapi dia sombong. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau, karena dia tahu Adam tercipta dari tanah yang berbagai macam unsur tanah itu sendiri. Bagaimana tanah yang kotor, tanah yang hitam, tanah yang putih, di mix jadi satu sehingga menjadilah Adam. Makanya dia nggak mau sujud. Tapi ini pikirannya sombong, berarti dia belum sholat pikirannya, iblis ini. Sedangkan kata Allah, tidak akan masuk surga orang yang sombong walaupun sebesar biji zarrah. Dalam satu hadis, kaki kita ruku, sujud, lutut kita bersimpuh di hadapan Allah. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari pula, kaki ini juga tidak sombong, harus bersimpuh. Artinya ketika melangkah kaki ini, berbuat, benar-benar merasa rendah di hadapan Allah, tidak sombong. Wah, mentang-mentang sehat, laju ke mall, ke pasar, ke tempat-tempat maksiat, laju ya, ke pantai, sehingga lupa dengan ibadah, terlena. Kaki diajak ke tempat-tempat maksiat, joget misalnya, oh haho asli, sehingga lupa dengan sholat. Banyak orang ketika hajatan misalnya, di situasi hiburan seperti itu, kadang banyak orang yang lupa dengan sholat. Karena apa? Asik, kakinya bergoyang, tangannya berdendang ya, lisannya bernyanyi riang, kupingnya mendengarkan asik lagu-lagu kesayangan. Seluruh anggota tubuhnya, seluruh panca inderanya dibawa oleh pikirannya untuk menikmati hidup, sehingga melupakan siapa yang membuat hidup itu sendiri. Itu gitu. Sehingga panca inderanya tidak sholat. Itu. Makanya manusia itu memang di dalam Al-Quran sudah tertulis, sesungguhnya manusia itu tercipta banyak keluh kesah. Dibuat senang terlena, dibuat susah ngeluh terus. Illal musallina allazina hum fi sholatihim khosyin, kecuali orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, khusyuk dalam sholat ini dalam tanda petik dia mampu mengaplikasikan sholatnya itu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian hatinya juga terpaut kepada Allah. Ini orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah dia bisa menerapkan sholat itu dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau dalam kehidupannya ini masih tercampur antara hak dan batil, berarti sebenarnya sholatnya belum khusyuk. Sholat ayo, maling ayo, joget ayo, apalagi judi ayo, gaple ayo, minum ayo, terus semuanya oke. Ya. Oke saja. Padahal Allah melarang keras, wala talbisul haq bil batil, kata Allah, jangan dicampur aduk antara yang hak dan yang batil. Ya kan? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu ya jelas, yang haram juga jelas, jangan dicampur aduk. Itu. Nah, itulah pelaksanaan sholat secara torekoh. Makanya banyak orang-orang torekoh ya, mereka itu uzlah dalam kehidupannya, itu uzlah, menyendiri, tafakur, berzikir, sehingga lahirlah torekoh Qadariyah. Torekoh caranya Syekh Abdul Qadir Jalani Qadariyah. Bagaimana setelah sholat zikir ini, sehingga dengan zikir ini melupakan maksiat, menghindari
maksiat gitu kan. Dengan zikir ini, Naqsabandiyah, Syataria, Wahidiyah, macam-macam toreko. Dan itu semua para mursyid-mursyid toreko menciptakan zikir-zikir toreko itu untuk sebenarnya menghindari kemaksiatan duniawi gitu. Kegiatan-kegiatan yang membawa dia lupa dengan Allah. Itu orang-orang toreko. Nah, itu. Tapi sebenarnya yang lebih daripada sekedar zikir itu adalah akhlakul karimah. Nah, bagi kita yang tidak bisa uzlah dari keramaian ke tempat sepi, kita harus bekerja siang dan malam mencari nafkah, ke kantor, ke tempat kerja, jadi kuli. Bukan suatu hal yang salah, ya kan? Langsung lanjut saja kita kerja di kantor, kita jadi kuli, jadi tukang, jadi supir, selagi menjadi orang yang benar. Bagaimana lisannya benar, bagaimana tangannya benar, bagaimana kakinya benar, mencari nafkah untuk anak dan istri, ini juga ibadah. Itulah sholat torekoh, aplikasi daripada sholat syariat itu sendiri. Jadi dengan kata lain, sholat torekoh itu adalah akhlakul karimah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Adapun sholat hakikat itu adalah sholatnya hati. Qulubul mu'minin baitullah. Hati orang yang beriman adalah rumahnya Allah. Berarti kita kalau pengen ketemu seseorang kan harus ke rumahnya. Bertemu dengan Allah pun kita harus ke rumah Allah. Mana rumah Allah? Ya baitullah, qulubul mu'minin baitullah. Hati kita, hati orang yang beriman adalah rumah Allah. Artinya bukan berarti Allah itu ada di hati kita semata, sementara di hati orang tidak ada, bukan. Qulubul mu'minin baitullah itu artinya kondisi orang yang beriman itu hatinya selalu terpaut oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada Allah di hatinya. Tidak ada yang lain. Tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada harta, tidak ada benda. Tidak ada dunia, yang ada hanya Allah di dalam dirinya. Dan Allah Maha Pencemburu kalau sampai di hati kita ada yang lain. Itulah yang disebut dengan syirkul khafi. Kalau ada di hati kita harta, berarti kita telah berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hati kita ada angan-angan harta yang banyak, menjadi orang yang kaya, berarti kita telah menyekutukan Allah secara khafi atau secara rahasia. Itu. Makanya dilarang keras di dalam hati kita. Ada harta, ada anak, ada cucung, ada istri. Karena apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatad dunya. Harta, anak, keluarga itu adalah ujian kehidupan dunia, perhiasan hidup di dunia. Nggak bisa ada di hati. Adanya kalau perhiasan itu kan ada di kuping, di tangan, ya, di mata, di mulut, perhiasan. Di kuping jadi anting, ya, di mulut jadi lipstick, di mata jadi kontak lens, di kepala jadi peci. Ini kan perhiasan semuanya. Anak boleh kita rangkul, boleh gandeng, istri boleh kita kelonin, sehingga menjadi suatu keluarga. Tapi di hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah as-sholatu zikrullah. Salat itu adalah, salatnya hati itu zikrullah, selalu eling. Jadi walaupun kumpul begini dengan jamaah, eling di hati tetap kepada Allah. Bersama istri, bersama anak, hati tetap terpaut kepada Allah. Mata boleh kepada anak, mata boleh kepada istri. Mulut boleh berbicara dengan anak, dengan istri, tapi hati harus terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salatnya hati. Itulah salatnya orang hakikat. Itu. Dan tataran keimanan tertinggi itu adalah
kemakrifatan. Jadi kalau orang sholatnya sudah tataran makrifat, ruh yang sholat itu yang sholat rasa. Kalau yang sholat rasa berbeda lagi dengan hati. Kalau yang sholat rasa itu seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki adanya rasa, dan rasa itu hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini kan pertemuan antara hamba dengan Allah. Ruku, sujud, akhlakul karimah kepada Allah dan kepada sesama. Di hati kita hanya Allah. Selalu bertemu dengan Allah di hati kita. Qulubul mu'minin baitullah. Kita juga bertemu Allah di hati kita. Tapi kalau rasa, dimanapun kita berada, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tidak ada yang ada kecuali yang ada hanya Allah. Jadi rasa ini meliputi seluruh panca indera. Ruh ini, karena ruh ini adalah penggerak daripada seluruh tubuh kita dan batin kita. Jadi batin kita itu penggeraknya ruh. Jasad kita pun penggeraknya ruh. Jadi menggerakkan lahir dan batin ruh ini. Yang kata orang rogo sukmo. Sukmo ini kan penggeraknya ruh gitu. Ada sukma seperti badan kita tapi gaib. Penggeraknya ruh juga. Nah, rasa itu sumbernya dari ruh itu. Mata bisa ngelihat karena ada ruh. Coba orang mati itu ada mata komplit tapi nggak bisa melihat. Ada kuping nggak bisa dengar. Ada lisan nggak bisa ngomong. Ada kaki nggak bisa melangkah. Kenapa? Ruhnya udah nggak ada. Nah, oleh karena itu rasa yang timbul dari ruh itu, mata melihat yang dilihat Allah. Tangan bergerak yang menggerakkan ini adalah Allah. Kaki melangkah yang melangkahkan kaki ini adalah Allah. Nah, itu rasa yang ada itu. Jadi kalau orang-orang makrifat, kita yang berupaya supaya ibadah kita sampai ke tataran makrifat, harus menghilangkan rasa yang ada di dalam diri kita, mengganti rasa itu dengan rasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru la ilaha illallah, la maujuda illallah. Yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan berbicara, lisan ini yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki melangkah, yang melangkahkan kaki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adanya dirasa, nggak boleh diucapkan. Wah, saya melihat Allah, saya mendengar Allah, nggak boleh kayak gitu. Adanya dirasa. Nggak boleh saya sudah sholat makrifat, itu nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh saya sudah sholat sebelum kamu sholat, nggak boleh. Itu adanya dirasa, nggak boleh diungkapkan. Nah, kalau sudah rasa itu sudah ada di dalam diri kita dan sudah terbiasa kita, rasa itu dalam kehidupan kita sehari-hari sudah ada, berarti sholat kita sudah masuk ke tataran sholatnya makrifat. Itu loh. Itu rasa, sholatnya rasa. Nah, begitulah kondisi sholat sesuai dengan tataran keimanan kita. Sekarang kita koreksi diri kita, apakah sholat kita hanya masih sebatas syariat atau sudah masuk ke torekoh, artinya kita akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari sudah benar. Kemudian sholat kita sudahkah masuk ke tataran hakikat, artinya hati kita betul-betul sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan hati kita masih ingat selalu game gitu ya, yang suka game. Berarti kita setelah menduakan Allah. Siang malam yang diingat game, Mobile Legend misalnya. Padahal orangnya udah tua, tapi masih hobi game. Berarti hati kita isinya game. Secara tidak langsung dan langsung kita telah berbuat syirik kepada Allah. Artinya mengisi relung-relung hati kita itu dengan game. Yang hobi dengan wanita, dengan pacar, siang malam keinget terbayang selalu kepada kekasihnya, calonnya.
berarti hati kita, relung-relung hatinya diisi dengan wanita. Allah tidak akan masuk. Hati kita tidak diisi oleh qulub, atau hati kita ya bukan baitullah pada saat itu. Jadi kalau hati kita terisi wanita, berarti hati kita belum dikatakan mukmin, baru orang Islam KTP. Jadi kalau hati kita masih berisi wanita, apalagi terisi oleh game, belum dikatakan mukmin, belum. Karena qulubul mukminin, hatinya orang yang beriman, orang mukmin itu pasti baitullah, rumah Allah. Kalau rumah Allah yang mengisi, ya Allah itu sendiri. Kalau di hati kita masih harta, masih pekerjaan, masih anak, masih istri, berarti belum mukmin kita ini. Aduh, besok kerja apa lagi ya, utang, aduh udah nunggu hari Sabtu. Keluh kesah itu hanya sebatas di bibir saja, jangan sampai di hati. Aduh, besok harus bayar utang ini, gimana? Saya mau cari, nelpon teman-teman, boleh, tapi jangan sampai tertanam di hati kita. Semua beban ujian kehidupan kita jangan sampai tertanam di hati. Itu semua ya sebatas dipikir, di mulut, ya di kuping, di mata, sudah. Sisanya hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tataran hakikat, tataran orang mukmin. Makanya ada Islam, Muslim. Kalau mukmin ya itu di hati. Orang Islam dengan orang mukmin itu bedanya begitu. Islam belum tentu mukmin, Muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau orang mukmin sudah pasti Islam. Kenapa orang Islam belum tentu hatinya juga mukmin? Ya itu tadi, tergantung hati isinya apa. Apakah isi perjuangan agama Allah, apakah isinya wanita, apa isinya harta. Tiap hari pusing mikirin kerjaan, mikirin harta, bagaimana caranya menumpuk harta untuk masa depan anak saya kuliah, untuk masa depan anak saya supaya bisa kebangun rumah megah, mobil mewah. Itu berarti hatinya diisi duniawi. Allah tidak mungkin ada di hatinya. Makanya ibadahnya gersang orang-orang seperti itu. Hampa ibadahnya, karena tidak ada Allah di dalam dirinya. Itulah bedanya. Lebih-lebih orang makrifat, dengan ruh dia beribadah. Tidak ada semuanya. Melangkah dia lillahi ta'ala, melihat dia lillahi ta'ala, mendengar dia lillahi ta'ala, ngaji dia lillahi ta'ala, mengajar dia lillahi ta'ala. Gitu. Nah itu tinggal kita koreksi diri, syariatkah torekoh kita, hakikatkah kita, hati kita ini sudah terpaut kepada Allah atau marifatkah kita. Itu tinggal kita koreksi diri sampai di mana dan ada di mana kita ini. Itu. Oleh karena itu teman-teman semua yang hatinya masih ada selain daripada Allah, mulai dari sekarang yuk kita isi hati kita dengan Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang salah kita di masa lalu ya, dengan perbuatan baik di masa mendatang. Karena apa? Perbuatan baik tersebut akan menghapus perbuatan yang salah di masa yang lalu. Sehingga hati kita yang tadi isinya duniawi berganti isinya Allah. Hati kita yang berisi wanita berisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan sholat mulai tataran syariat, torekoh, hakikat sampai ke tataran ma'rifat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga makanya wajar kalau ada posisi-posisi
yang strategis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kayak para nabi kan luar biasa posisinya di hadapan Allah, para syuhada, ya, para sahabat nabi, para ulama. Ini orang-orang khas di sisi Allah. Kenapa kita tidak? Kita tidak hanya mengenang para nabi, para ulama, para wali. Kalau bisa kita yang harus jadi nabi, kita yang harus jadi wali, kita yang jadi ulama. Kita orang yang mulia di sisi Allah, jadi syuhada. Orang syuhada itu matinya tidak dihisab. Ya. Orang syuhada itu bahkan enggak dimandiin lagi. Orang mati syahid itu. Kayak bapak gini kan, dari rumah niat ngaji ke sini, mati di jalan misalnya. Itu syahid matinya. Syahid. Artinya memang orang lagi berjuang agama Allah. Mati syahid. Oleh karena itu mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita mendapatkan posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allah a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Allah muwaffiq ala komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim laki-laki